mungkin wali kelas, wali apa? Ya? Al-wali. Wali itu yang mencukupi segala kebutuhan dan yang bertanggung jawab terhadap diri kita, itu wali. Baik, kalau Allah yang jadi wali kita, apa yang terjadi? Misal gubernur Lampung itu wali kita, Masya Allah. apa yang terjadi? Aman sejahtera. Semua urusan kita di Lampung aman dong, ya kan? Ya kan? Kenapa walinya gubernur Lampung? Nah, kita punya wali yang punya alam semesta. Kira-kira urusan kita selesai? Selesai harusnya. Kenapa nggak selesai? Namanya jam bahasanya, ya kan? Balik. Nah, yang terakhir amalan yang pahalanya hanya diketahui oleh Allah, itu adalah puasa. Artinya apa, Bu? Ini derajat, sangat mungkin puasa itu amalannya lebih besar lagi. Tergantung niat puasanya apa. Kalau niatnya cuma diet, ya kan? Ada juga yang begitu kan? Nggak dapat juga. Tapi apa? Kalau sampai Allah saja yang tahu, saking besarnya pahala puasa. Nah, alhamdulillah Bu, di Indonesia ini luar biasa semangat orang berpuasa. Masihlah banyak malunya, gitu ya, malu-malunya itu, ya. Di beberapa negara yang levelnya negara Muslim, kadang-kadang susah kita ketemu orang puasa. Anak saya di Turki itu Bu, ada temennya yang rajin sekali sahur, tapi nggak pernah puasa. Rajin sahur gitu. Kenapa? Karena ternyata ada tradisi di desanya itu memang sahur. Kalau Ramadan itu sahur, bukannya jalan, puasanya enggak. Kita alhamdulillah masih puasanya kan masih terjaga. Maka menuju Ramadan. Nah, ya tahu ya kenapa doanya Allah membalik anak Rajab wala Sa'ban membalik Ramadan. Bentar lagi Rajab tuh di depan, betul ya? Apa Rajab itu? Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan apa, Bu? Bulan nanam. Ibu kalau mau banyak mana, Bu? Panen dari 10 pohon sama panen dari 100 pohon? Panen di 100 pohon. Maka kalau ibu mau panen banyak di Ramadan, udah paling lambat startnya di Rajab. Contoh, Ustazah, saya mau betul saja Ramadan nanti bisa khatam 10 kali. Betul ya? Maka udah paling enggak, ya kan, kalau mau panen 10 kali khatam, apa ibu harus lakukan di Rajab? Ya tanam dong, Bu. Tanamnya apa? Mulai dari Rajab latihan. Enggak ketang dari Rajab itu 3 kali khatam. Itu tuh caranya supaya nanti panennya banyak. Kalau Rajab misalkan Ustazah, saya mau nanti Ramadan 3 kali khatam, bisa nggak Ustazah? Bisa, insya Allah. Asal waktu Rajab udah nanam. Berapa nanamnya? Yang minimal di Rajab itu 1 kali khatam. Nanti di Sa'ban 2 kali khatam. Masuk Ramadan 3 kali khatam. Ringan nggak waktu Ramadan 3 kali khatam? Ringan. Kenapa? Karena sudah tapi di Sa'ban dijaga, Bu. Makanya kenapa Sa'ban itu bulan apa? Menyiram, dijaga. Jangan begitu Sa'ban bukan baru dapat semangat kan? Wah, kata Ustazah nanem. Itu Sa'ban semangat tilawah. Ya, maksud saya begitu Rajab semangat tilawah. Begitu Sa'ban mundur, lemas. Aduh, susah. Nggak sanggup lagi. Gitu. Lemas, letoy, macam kayak pohon meletoy dia. Udah ya nggak kuat lagi. Nah, udah panen nggak? Panen, tapi nggak banyak. Panennya nggak banyak. Kenapa? Tanamannya nggak dijaga. Baru masuk Ramadan. Itu siap.
Jangan itu, tapi saya ketemunya di tempat lain sih. Ada sih majelis taklim gitu ya, ibu majelis taklim dia aja semangat 45 gitu ya. Cuma apa daya dari awal Ramadan Al-Baqarah sampai akhir Ramadan Al-Baqarah. Itu tapi majelis taklim yang lain. Kalau sini soal enggak ya. Betul Bu? Enggak apa jauh beda. Nah, tadi ya. Maka bekal terbaik kita selama 4 bulan ke depan ini apa? Yang bekal terbaiknya adalah bekal takwa. Ya, dijaga amal-amal yang kita unggulkan menjelang Ramadan. Jadi saya percepat aja ya. Next lagi saya percepat prosesnya. Nah, yang pertama ada persiapan ruh namanya. Persiapan apa? Ruh, persiapan iman. Ya. Apa aja? Mohon maaf yang tadi belum. Persiapan iman. Ini perintah puasa ada di mana? Al-Baqarah 183 ya. Persiapan ruhnya dimulai dari mana? Al-Baqarah 177 sampai 187. Nanti buka di rumah. Itu persiapan ruh semua tuh. Pertama, semua kebaikan. Artinya apa? Banyakin kebaikan-kebaikan dalam Ramadan. Latihan. Saya mau sedekah banyak nanti Ustazah kalau Ramadan. Latihan dari sekarang mulai itu. Kalau perlu dialokasikan Ramadan saya mau keluar berapa, niatnya berapa Ramadan itu. Jangan nggak punya target tadi ya Bu ya. Persiapan. Semua kebaikan itu outputnya takwa. Ya. Ini sama, saya nggak perlu jelasin ya. Saya sudah pernah jelaskan kayaknya. Al-Baqarah 178. Kutiba, itu ada 3 kata kutiba ya. Yang pertama kutiba alaikumul qisas. Yang kedua ada kutiba idza hadara ahadakumul maut. Yang ketiga baru kutiba alaikumus syiyam. Maksudnya apa? Ada pesan. Kalau mau jadi orang bertakwa itu jangan ujung-ujung langsung ngurusin ibadah. Mau jadi orang bertakwa itu yang pertama kutiba alaikumul qisas. Jangan pernah berurusan dengan hukum pidana. Tahu hukum pidana? Yang bunuh orang dan sebagainya ya. Yang kedua kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Kalau kamu mau meninggal catat, buat wasiat. Wasiat itu namanya hukum perdata. Kalau kita mau jadi orang bertakwa, perhatikan hukum perdata. Jangan melanggar hukum perdata. Apa hukum perdata? Hukum yang berkaitan dengan salah satunya hukum muamalah. Maksudnya apa? Hati-hati hutang piutang, hati-hati riba, hati-hati apa lagi? Ngambil hak orang. Nah, itu perdata. Ya. Atau misalnya termasuk riba urusan, ya. Baru yang ketiga, kutiba alaikumus syiyam. Jadi perintahnya apa? Kalau mau jadi orang bertakwa, jangan berurusan dengan pidana. Kalau mau jadi orang bertakwa, jangan berurusan dengan orang urusan perdata. Kalau mau jadi orang bertakwa, perhatikan urusan ibadah, utamanya puasa. Ya kan? Karena separuh dari iman itu apa? Kata hadisnya, separuh dari iman adalah sabar. Sedangkan separuh dari sabar adalah puasa. Maka puasa itu adalah 1/4 iman. Berapa? 1/4. Kalau ada orang rajin puasa, insya Allah 1/4 imannya sudah terpenuhi. Tinggal cari 3/4-nya. Ya. Oke. Saya percepat ya. Modalnya apa? Imanan wahtisaban. Wahtisaban atau ihtisaban. Orang puasa itu modalnya pertama modal iman, bekal iman. Yang kedua bekal ihtisaban. Apa bekal ihtisaban? Ihtisaban itu kalau mungkin dalam arti masalah Ramadan ini maqama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Imanan wa ihtisaban itu kan kalau secara arti kan mencari rahmat Allah. Tapi saya garis bawahi, ihtisaban itu maknanya juga adalah optimis. Maksudnya apa? Kalau lihat orang bisa beramal solih banyak ketika
nggak ini. Kalau saya bilang susah, nggak mungkin kayaknya saya bisa 5 hari mantap. Inti saban bukan? Inti saban tuh begitu dengar orang lain 5 hari seminggu udah hantam. Nggak bisa ini. Kalau ibu bisa, insya Allah saya bisa. Nah, begitu inti saban tuh. Siap? Ini ustazahnya jadi saksi. Ya nanti ya. Nanti kelihatan nggak begitu? Kadang-kadang kita gitu. Ustazah puasa ustazah. Kita banyak sekali nggak usah lama-lama ya ustazah ya. Ceramahnya nggak usah panjang ya ustazah gitu. Enggak, ini sapi. Ya, siap bu? Gitu tuh ya. Justru kalau kita sibuk semakin cari cara gimana caranya bisa optimal ibadah ya. Next. Maka dari sekarang sibukkan diri dengan kebaikan. Saya cepat next. Yang kedua. Nah, ini ya Bu ya, mulai memperbanyak puasa. Mau masuk Ramadan itu tanda orang siap mau masuk Ramadan itu apa banyak puasa. Udah mulai naik nih intensitasnya. Contoh yang belum latihan puasa ya, Senin dulu. Senin. Lumayan tuh. Ya kan? Atau Kamis dulu, Kamis. Mulai naik nanti Senin, Kamis, Senin aja. Juga kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa, yang penting naik. Syukur. Sudah mulai masuk nanti Rajab Saban atau masuk Saban, udah mulai tuh daun. Kayak gitu ya? Betul kan? Ya. Tapi kita dapat udah lempeng tuh. Jadi begitu masuk Ramadan, tubuh itu siap. Tubuh dalam kondisi siap tempur. Ya, siap tempur. Itu juga sholat malamnya. Gak ada tiba-tiba orang bisa semalaman untuk ngototin Quran itu. Kalau nggak latihan dari bulan-bulan sebelumnya, mulai dulu tuh bangun malam sejam sambil tilawah sejam. Mulai nanti naik lagi, tilawah dinaikin 1,5 jam. Naik lagi malam itu 2 jam terus. Nanti begitu sampai Ramadan macam-macam kekuatan kita. Ada yang tahan 3 jam malam ya. Kenapa malam? Karena tilawah malam itu yang paling banyak dapatnya. Benar kan? Kalau siang kita ada banyak kerjaan, lagi mau tilawah dipanggil suami, lagi mau tilawah dipanggil kepala kantor, lagi mau tilawah ganggu anak, ganggu cucu, banyak urusan. Maka yang paling banyak kalau udah tilawah banyak itu kapan? Ya. Maka kenapa di dalam Quran surat Al-Lail ya, kadang ada faman taqawwa khairan, ya kan? Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa. Atau itu kontribusi amal soleh. Kata Ibnu Katsir, hanya orang yang bisa bangun malam yang Allah kasih kesempatan beramal di siang hari. Apa Bu? Hanya orang yang bangun malam yang Allah kasih kesempatan beramal soleh di siang hari. Itu kata Ibnu Katsir, bukan kata saya. Maka jika ingin melihat kualitas amal orang, maka lihatlah malam harinya. Dimulai kapan sebenarnya? Sore hari. Kenapa? Karena sore itu puncak kelalaian. Itulah kenapa Allah bersumpah dengan wal asr. Wal asr itu artinya bukan cuma demi waktu, tapi artinya juga demi waktu asar. Ya, spesifik Bu artinya demi waktu asar. Kenapa asar disebut? Karena asar itu penutup hari. Maghrib itu udah hari baru kalau dalam kalender Islam. Kenapa yang disebut asar? Karena asar itu puncak kelalaian. Maka kalau pengen lihat kita hidup itu berkualitas atau enggak, lihat dimulai dari waktu asar. Kalau asar selamat, insya Allah sepanjang hari selamat. Dengan apa diisi asar itu? Zikir. Cuma jarang orang asar zikir. Kalau bukan orang yang biasa
Yang ketiga, karena Ramadan itu syahrul Ramadan allati unzila fihi Al-Qur'an, maka harus dibanyakin apa kalau masuk Ramadan? Bulannya Al-Qur'an. Sejak awal latihan siap lelah bersama Al-Qur'an. Sejak awal sudah latihan siap lelah bersama Al-Qur'an. Lelah itu kayak mana? Karena ada lelah itu godaan syaitan sama lelah memang lelah. Apa cirinya? Mudah ya kan? Ngantuk itu memang capek, apa ngantuk godaan setan? Itu mudah. Ya. Ibu lagi tilawah nih, ya. Baru dapat berapa halaman, tiba-tiba ngantuk. Ibu pengen tahu itu godaan setan apa enggak? Ibu ambil HP. Ya, ibu ambil HP. Kalau begitu atau ibu nonton TV, begitu ibu ambil HP mata ibu langsung terang. Begitu nonton TV mata ibu langsung terang. Yang tadi itu capek apa godaan setan? Godaan setan. Nah, udah ya. Kalau gitu balik lagi makanya Pak. Quran lagi. Oh, yang tadi bukan kata saya capek, itu godaan setan. Emang sama Quran itu luar biasa beratnya. Makanya kenapa? Satu-satunya pekerjaan yang Allah sebut, kalau kamu mau melakukan itu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ta'awuz itu banyak jenisnya. Banyak a'udzu itu banyak. A'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas, a'udzu dalam Quran itu banyak. Tapi a'udzu yang langsung menyebut nama Allah itu cuma membaca Al-Qur'an. Langsung ilah Allah di situ tersebut. Bukan Ar-Rahman, bukan yang lain. Kenapa? Karena membaca Al-Quran kita sudah tahu pekerjaan paling berat di muka bumi. Coba ibu merasakan. Makanya kalau baca Quran mau lama-lama bu, jangan pakai perasaan. Tuh pakai perasaan. Baru buka Quran, udah lama. Sering nggak terasa kayak gitu? Kayaknya udah lama. Nah, jangan pakai perasaan. Kalau saya pakai jam. Gak berhenti sebelum jam memang pas sesuai dengan kehendak. Saya gak akan berhenti sebelum 1 jam. Maka ada perasaan kayaknya udah lama itu gak bakal berlaku. Kayaknya udah lama, ternyata baru 5 menit. Ya kan? Kayaknya udah lama, itu baru 10 menit. Maka jangan pernah pakai perasaan kalau bisa Quran. Ya Bu? Siap Bu? Ya. Nah, dari sekarang tuh yang latih mau siap lama-lama sama Quran. Pulang dari sini, ibu mau melatih. Katakan begini, ibu mau berapa kali khatam? 3 kali. Quran itu rezeki rezeki khusus dari yang khusus. Gak semua orang dikasih rezeki baca Quran. Itulah kenapa yang warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Itu juga kita TPA. Warzuqna tilawatahu. Oh, apa mulutnya kita tahu ya kan, itu doanya para ulama bu, doanya para ulama, ya Allah karuniakan saya rezeki, ya Allah rezeki tilawah siang dan malam, karena rezeki sehat banyak orang dikasih, rezeki anak banyak orang dikasih, rezeki harta banyak orang dikasih, rezeki baca Quran itu rezeki khusus, gak semua orang Allah kasih. Maka kalau dikasih oleh Allah jangan ditolak. Inna hadzal Qur'ana mahduratun. Quran itu hidangan Allah. Ibu kalau lagi masak, udah capek masak, ibu ngidam, terus orangnya nggak makan, suami nggak makan, apa perasaan? Hari pertama ibu masak, ibu ngidam, nggak dimakan, kesel nggak? Hari kedua gitu lagi, apa yang terjadi? Nggak usah rasa. Kecewa. Ya kan? Beli ke orang, kalau kata orang kampung ya bu ya, nggak usah nyusahin saya masak kalau nggak mau makan. Sama bu. Hari pertama Allah kasih nih, ada waktu saya kasih Quran.
Ini hidangan saya, makan. Mari makan. Hari kedua dikasih lagi, nggak dimakan lagi, ya kan? Terus untuk sayang Allah dikasih Quran, nggak dimakan. Akhirnya apa? Allah campur. Yesus, bukan saya yang nggak kasih, kamu yang nggak mau makan. Padahal apa? Inna hadza tazkirah. Quran itu tazkirah. Alarm jiwa. Makanannya jiwa. Kita nggak makan dari pagi, nggak makan nggak minum dari pagi sampai sore, apa rasanya? Tantrum kan, panas dingin, macam-macam kan rasanya. Kok bisa? Perut seharian nggak ketemu Quran baik-baik aja. Ya, padahal innahan tazkirah, Quran itu tazkirah alarm jiwa. Berarti tanda jangan-jangan tandanya alarmnya sudah rusak. Ya, alarmnya sudah rusak. Diraikin gambarannya. Ini udah sering saya bagi dulu. Kayaknya nggak usah ya, cuma ngingetin aja lah ya. Selain itu udah sering kayak kemana-mana. Nih, ini potret salafus saleh di Ramadan. Usman hatam seluruh Quran yang dalam satu rakaat witir. Saya tanya, satu rakaat witir kita berapa menit? Ya Bu, satu rakaat witir kita berapa menit? Kencang-kencang 10 menit, kayaknya enggak, 5 menit ya. Satu rakaat 5 menit ya paling ya. Usman satu rakaat witir hatam Quran. Udah gitu kita kapan saya ini kayaknya di Utsman bin Affan, jauh deh. Jauh ya. Di Ramadan nih, Utsman itu paling lambat kalau hari luar Ramadan itu seminggu sekali hatam. Paling lambat kalau di luar Ramadan. Rata-rata 3 hari 4 hari. Abdullah bin Zubair hatam Quran dalam satu malam. Malam sekali, siang sekali. 2 kali ya Bu. Said bin Jubair mengatakan Quran dalam 2 rakaat sholat. Abu Sa'id Hanafi mengatakan Quran 2 kali dalam semalam ditambah 10 juz. Berarti total sehari semalam berapa juz ya? 70 juz. Kita nolnya udah gerinting lah. Ya Bu? Ya kan? Abu Sa'id Hanafi itu 70 juz, kita 7 juz lah lumayan ya. 7 juz di porting pula separuhnya. Udah lumayan, betul nggak? 3,5 juz sehari. Ya kan? Lumayan daripada lumayan. Next. Imam Syafi'i 60 kali khatam di bulan Ramadan. Itu pun bacaan dalam sholat, belum termasuk yang lain. 60 kali khatam itu di dalam sholat, belum yang di luar sholat. Sulaiman bin Attar menghatamkan Quran 3 kali setiap hari. Jadi dia lebih hebat 3 kali. Kita 30 titik 3 kali sebulan. Ya lumayan ya. Dan seterusnya. Maksud saya apa? Dimunculin ini biar panas. Betul? Biar panas. Wah nggak bisa ini. Tapi nggak tiba-tiba. Betul? Mulai tadi nanam. Pulang dari sini, latihan dulu lah. Yang susah sekali 1 juz, setengah juz dulu. Yang susah setengah juz, setengah. Betul? Ya? Mulai dulu pemanasan. Dapat 2 lembar sehari jadi naik jadi 2 halaman sehari. 2 halaman sehari naik 2 lembar, naik 4 halaman, terus 5 halaman, naik. Terus ya? Naik. Yang penting setiap hari naik. Gak banyak-banyak juga gak apa-apa. Yang penting naik. Insya Allah panennya banyak. Optimasi sholat. Next. Ya, mulai latihan kata jasa dulu bahwa adil mengolong. Kata jasa dulu bahwa adil mengolong itu apa? Lambungnya jauh di tempat itu. Bukan orangnya di sini, lambungnya di sana ya. Maksudnya apa? Mulai kurangin, agak jauh-jauh dikit dari tempat itu. Syukur-syukur kalau Ramadan itu bisa jauh dari tempat itu. That's why kita kalau Ramadan bisa jauh dari tempat itu. Kayak apa rasanya jauh dari tempat itu? Nah, rasanya ya. Nikmatnya tak tergantung.
dia menghidupkan latihan kan. Terus next sedekah, mulai dinaikin nih dari sekarang ya, intensitas sedekah. Next persiapan sakofia, ibu buka lagi fikih puasa. Kalau perlu di majelis-majelis taklim mulai dibahas lagi itu fikih puasa ya. Karena tidak tahu fikih puasanya apa, lupa fadilah kaifiahnya sama. Fikih zakat itu juga penting, yang mau keluar zakat baca lagi. Persiapan jasa dia. Ini tadi ya, terbiasa puasa sebelum Ramadan, melatih tubuh menghadapi beban-beban ibadah. Bu tahu beban-beban ibadah? Ibadah itu beban bukan? Beban ibadah itu beban syariat. Ya. Bagaimana caranya supaya ringan? Kenapa ada orang sholat malam dari tengah malam sampai pagi dia kuat, tapi ada orang sholat subuh kesiangan? Tuh, karena yang sholat subuh kesiangan beban syariatnya nggak Allah angkat. Ada orang rajin puasa Senin Kemis, Daud rajin. Ada orang selesai Ramadan yang susah. Ada? Ada. Kenapa tuh? Beban syariatnya nggak Allah angkat. Ada orang sehari bisa berjus-jus dirawat. Ada yang satu halaman aja nggak sekali. Kenapa itu? Karena beban syariatnya nggak Allah angkat. Maka Prabu alam nasrah laka sadar, telah kami lapangkan dari Muhammad, wa wada'na anka wizrak, dan kami angkat beban-beban. Orang kalau banyak lapang dada, saya ulangi, orang kalau banyak lapang dada, banyak bersyukurnya, beban syariatnya Allah angkat, beban ibadahnya Allah ringankan. Yang menurut orang lain susah, dia mudah ngerjainnya. Maka kalau banyak sempit dada, kurang bersyukurnya, periksa tuh hati-hati. Kenapa ya saya berat ibadah? Wah, jangan-jangan kurang syukurnya. Kenapa saya berat ibadah? Oh, kurang lapang dadanya. Nah, periksa nih dua itu. Tahu? Bersyukur dan lapang dada. Oh. Langkah syaitan menyesatkan manusia pertama kali. Saya ulangi, langkah syaitan menyesatkan manusia pertama kali. Gak tiba-tiba ngajak manusia syirik. Ya, gak ada syaitan tuh. Ayo, misalnya syirik. Yang pertama kali dirusak oleh syaitan itu adalah, ibu perhatikan ayatnya. Dan kami akan menggoda dari depan, dari belakang, dari sisi kanan dan kiri mereka. Dan engkau akan dapati di antara mereka, engkau akan dapati banyak di antara mereka tidak pandai bersyukur. Maka yang pertama kali dirusak syaitan pada diri kita itu apa? Tidak pandai bersyukur. Maka kalau ibu lihat isinya media sosial, ya, gak ada tiba-tiba di media sosial atau di medsos itu ngajak orang syirik. Isi media sosial itu rata-rata merusak rasa syukur. Lihat wajah teman, mulus betul, cantik benar dia sekarang, ada sholat bukan, flag di mana-mana, terus ibu gak tahu dia sudah 50 kali foto, baru 50 foto dipilih dia yang paling cantik, ya kan? Kalau perlu dipakai filter pula, ya kan? Sehingga di mana wajahnya jadi kelihatan harusnya 71 jadi 17. Bisa nggak kamera begitu? Bisa aja pun sekarang. Tuh, kayaknya belum bisa sering nih. Ya, begitu kelihatan cekrek. Wah, ada 50 kali foto ketemu yang paling cantik di upload. Nah, kita dong, mulai dong. Wah, dia bisa cantik kayak gini, kayaknya di tangan suami yang bener ini. Saya kayak gini, ini kan gara-gara punya suami gak bener nih, mulai nih, ya kan? Betul kan? Oh, apa? Untuk suami pulang ke rumah, yang harus dikasih senyum, dikasih cemberut. Kenapa? Dirusak rasa syukur. Foto di mobil. Kalau sudah foto di mobil, Bu, ibu naik ongkar aja, Bu.
doanya banyak, ya solid. Begitu lihat anak kita enak, ya kan? Itu anak tetangga sampai sudah 30 juz, sampai juz 30 masa selesai. Kata anaknya rumahnya, daripada ibu kul terus. Maka kita udah tahu kan, lain syakartu, la'azidan, walain kafartu, inna azabi lasyadid. Ustazah, apa ya Ustazah? Udah lama aku nggak bisa Ustazah nggak punya mobil. Ada jamaah curhat begitu sama saya. Saya bilang simpel begini saja. Kalau ibu belum punya mobil, mungkin motor yang ada hari ini belum ibu syukuri. Kalau punya motor saya Ustazah, kemana-mana jalan kaki. Saya bilang gampang mau punya motor. Kaki yang ada hari ini syukuri. Itu juga dengan anak. Apapun sekecilnya hari ini kebaikan anakku, Masya Allah, makasih ya Naya atas usahanya hari ini. Saya punya anak juga beda-beda Bu. Yang hafal Quran kan ada yang cepat sekilat selesai itu 30 juz. Ada yang tapi dia kelihatan setiap dia suka apa yang saya lakukan. Makasih ya Nak atas usahanya, Masya Allah. Gimana cara Umi nanti tidak dapat Allah ini ya? Kasih berapa aja. Dengan anak itu sekecil apapun kebaikan. Dia nganterin kita minum, Masya Allah, minum makanan, Allah lapangkan, Allah sukses. Cuma sekedar nganter minum. Banyak doa kita sama dia. Begitu terima gaji dari suami, Masya Allah, terima kasih banyak, Allah lapangkan urusan aku, bebaskan rezeki aku, Allah tenangkan hati dan pikiran kami, berkah rumah tangga. Saya curhatin bapak-bapak dong Bu. Ustazah, tukang parkir tuh saya kasih 50.000, doanya banyak betul. Makasih ya Pak ya, moga Bapak sehat, moga rezeki Bapak lancar. Istri Ustazah, saya kasih 2 juta, gak ada sepotong-potong kalimat keluar dari mulut gitu ya Allah. Coba kan, masa tukang parkir itu bisa bersyukur dibanding kita istri. Bu, pulang dari sini saya mah gak ada yang neko aja Bu ya. Kita mesti majelis taklim itu pulang dari sini agak berubah jadi lebih baik di depan suamiku. Ya Allah Bu, gak ada suami yang larang ikut majelis taklim, benar? Itu kadang-kadang kita ikut majelis taklim, pulang kita di majelis taklim gak kelihatan berubahnya. Tahu gak? Yang ada pulang majelis taklim, betul saya sama ibu taklim. Suami nangkepnya apa? Aku pulang dari majelis taklim. Coba kalau pulang zakatan mulai dari ini kan mumpung awal bulan kan Bu. Kalau yang gajian kan gajian kan gitu ya. Kalau udah tua terima transferan kayaknya. Bukan gajian lagi ya. Yang masih terima dari gaji dari suami. Begitu. Gak pernah tuh di ustazah saya kayak gitu ustazah. Dilatih. Aneh ustazah, aneh kalau baik kerjain. Betul gak? Doa depan suami. Gitu juga anak. Saya kalau khatam Quran Bu, itu saya panggil tuh. Ada jatah anak. Khatam sekali ini saya panggil si A. Nah, duduk di depan. Dulu mau doakan khusus untuk kamu. Khatam kali ini khusus untuk kamu. Doa depan, ya Allah jadikan ini ya Allah. Ya Allah jadikan dia begini ya Allah. Ya Allah jadikan dia begini ya Allah. Saya dapat tips itu dari salah satu guru saya. Kalau dulu kan saya pernah cerita ada guru saya yang 10 orang, anaknya 10-10-nya anak Quran ya. Nah kalau ini yang guru saya punya 8 anak, sama, insya Allah sukses juga. Salah satu tips beliau yang dia bagi kayak